Bagaimana bila sekarang penghasilan suami berasal dari riba di bank konvensional atau asuransi? Padahal syarat doa yang diijabahkan adalah makan dan minum dari harta yang halal. Istri dan anak tidak terkena sanksi atau dosanya. Tidak. Kenapa? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Karena istri dan anak tidak terkena, tidak diwajibkan memberi nafkah. Istri dan anak ditanggung oleh suami. Apa saja penghasilan suami, selama dia tidak bisa keluar dari situ, dia tidak punya penghasilan yang lain, dia tidak berdosa. Yang berdosa adalah suaminya, kalau suaminya sudah tahu. Karena itu para istri dan anak yang suaminya masih bekerja di bank konvensional, tentu ini kan haram, penghasilannya haram. Dia tidak terkena karena dia ditanggung. Dia tentu tidak bisa keluar kecuali dia punya penghasilan sendiri yang cukup untuk dia, baru dia bisa. Selama dia tidak bisa, ya enggak, dia tanggungan dan dia tidak berdosa. Karena dia diberi. Sama juga antum datang bertamu ke rumah saudara kita muslim, teman, yang dia bekerja di bank, disuguhkan makanan, teh, kopi, apa. Halal tidak buat kita? Halal. Buat dia cari usahanya halal, buat kita halal. Kenapa? Karena diberi dan kita bukan usaha kita. Nanti Ibnu Mas'ud pernah mengatakan haram buat dia, halal buat kita. Ya? Begitu. Jadi istri tidak menanggung. Karena istri tidak menanggung, maka doanya tetap tidak terkait dengan hadis tersebut. Kecuali kalau dia redha, senang mendapat harta. Kan dia hatinya nolak, tapi dia terpaksa karena dia sebagai istri, sebagai anak, butuh makan, butuh untuk uang kuliah, uang sekolah dan lain sebagainya. Sementara bapaknya atau suaminya masih berpenghasilan itu. Mana di antara dalilnya? Ketika Rasulullah SAW diundang makan oleh wanita Yahudiyah yang kemudian diberi racun oleh si Yahudiyah itu. Masih ingat kisahnya kan, ma'ruf, hadis sahih riwayat Bukhari. Rasulullah makan. Padahal kita tahu penghasilan orang Yahudi adalah riba. Diundang makan. Rasulullah SAW pun diberi hadiah oleh sebagian raja-raja dunia. Terima. Padahal penghasilan mereka kan tidak lepas dari yang haram. Lain misalnya orang habis nyolong motor gitu ya. Kita tahu dia nyolong motor gitu. Nah, terus bagi dua sama kita, itu nggak bisa. Itu lain. Wah, habis nyolong nih. Gitu. Nyolong HP dia jual apa? Nah, terus abis main judi menang langsung kita tahu percis kan, ya kan? Percis, jangan. Jadi perlu didudukkan. Jadi istri dan anak insya Allah tidak terkena dan tidak termasuk ke sana.